Ultimate Martial Divine King, episode 132. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kakak senior Haozi, Chu Hen memanggil sosok hitam di depannya dengan terkejut. Orang itu tertegun sejenak, lalu berbalik dengan ekspresi canggung. Chu Hen, adik Chu Hen, sudah larut malam, kenapa kamu belum tidur? Aku keluar untuk jalan-jalan, bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan di sini larut malam? Chu Hen tersenyum dan melangkah maju. Haozi pertama-tama meletakkan tangannya di tanah, lalu tikus emas kecil itu melompat ke tanah, berbalik dan menghilang di kegelapan malam. Haozi berdiri dan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa tidur. Apa yang sedang kau pikirkan? Chu Hen samar-samar bisa melihat kesepian dan frustrasi di mata orang lain. Tidak ada apa-apa. Kamu dan aku tidak perlu menyembunyikan apapun, kamu bisa memberitahu aku apa yang ada dalam pikiranmu. Apakah karena kamu tidak memiliki cukup batu kristal primal untuk dibudidayakan? Cukup. Haozi melambaikan tangannya dengan cepat. Hari itu ketika kau membuang 200 batu kristal primal kelas tinggi milik Wei Qingfan, aku dan Mu Feng mengambil banyak dari mereka. Lalu mengapa kamu tidak bisa tidur? Haozi mendesah tak berdaya dan berkata sambil tersenyum pahit, sebenarnya ini bukan masalah besar, aku hanya merasa diriku terlalu bodoh. Dengan begitu banyak batu kristal primal dan buah asal darah yang kau berikan padaku, Mu Feng dan Li kecil bisa menerobos, tapi aku masih di tempat yang sama. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Mungkin dalam beberapa hari kesempatan untuk menerobos akan datang, Chu Hen menghibur. Adik Chu Hen, kau tak perlu menghiburku. Aku tahu kemampuanku sendiri. Bahkan ketika saya masuk Bright Moon Academy, saya membutuhkan waktu 2 tahun lebih lama dibandingkan yang lain. Sebelumnya aku pikir aku akan senang kalau bisa berteman baik dengan kalian. Tapi sekarang aku merasa semakin tidak berguna, kalian semakin kuat, tapi aku masih sangat lemah. Wajah Haozi dipenuhi kesepian. Sejak ia dan Mu Feng hampir kehilangan nyawa mereka karena orang-orang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran, Haozi banyak memikirkannya. Ia kehilangan kepercayaan diri. Jangan menyerah pada dirimu sendiri secepat ini. Chu Hen menepuk pundaknya dan berkata dengan ragu-ragu, saat kita kembali kali ini, aku akan melihat guru mana yang cocok untuk mengajarimu. Aku sangat bodoh, mungkin tidak ada yang bisa kuajari padamu. Hehe, tiba-tiba, terdengar tawa aneh dan licik. Memang, mereka tidak bisa mengajarimu, tapi bukan karena kamu bodoh, tapi karena mereka tidak kompeten. Siapa ini? Chu Hen dan Haozi keduanya terkejut. Wuss, gelombang udara yang kuat menyerang mereka, dan seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba muncul di atas balok batu di depan mereka. Mata lelaki tua itu yang seukuran kacang tanah berkilat licik. Sialan, kaulah orang tua itu. Chu Hen tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dan tanpa sadar melangkah maju, memberi isyarat pada Haozi untuk mundur. Apa yang sedang kamu bicarakan? Anak nakal sialan, apa kau punya sopan santun? Apa kau tidak tahu caranya menghormati orang tua? Pria tua itu langsung melompat dan memarahi dengan mata terbelalak. Chu Hen juga tampak marah, apakah kamu tahu bahwa kamu hampir menipuku sampai mati? Hehe, bukankah kamu masih hidup? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum licik. Orang yang datang tidak lain adalah ahli misterius yang membawa Chu Hen pergi dan memintanya untuk menyalin kitab suci bintang surgawi, Dewa Tikus Pencuri. Chu Hen tidak menyangka lelaki tua ini akan datang dengan wajah seperti itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Senior tua, apa yang baru saja kau katakan? Haozi menatap Dewa Tikus Pencuri dengan heran. Entah kenapa, lelaki tua di depannya memberinya perasaan yang sangat dekat dan hangat. Perasaan dekat ini tampaknya berasal dari tulang dan darahnya. Lumayan. Dewa Tikus Pencuri menatap Haozi dengan puas. Si kecil, menurutmu kita mirip? Sama. Di sampingnya, jantung Chu Hen berdebar kencang. Setelah diamati lebih dekat, Tifrat Gadli dan Tifrat memang terlihat agak mirip. Terutama sepasang mata tikus yang seperti kacang itu, seolah-olah keduanya diukir dari cetakan yang sama. Orang tua, apakah Haozi anak harammu? Tidak, dia anak haram. Bah, Dewa Tikus Pencuri begitu marah hingga ia meniup jenggotnya dan melotot ke arahnya. Bukankah kau pikir aku yang menabur benih itu? Sulit untuk mengatakannya. Siapa yang tahu di mana kamu saat masih muda? Dewa Tikus Pencuri mendengus lalu berkata kepada Haozi, si kecil, tak satu pun dari orang-orang tak berguna di ibu kota kekaisaran itu yang bisa mengajarimu. Mengapa? Tanya Haozi.
Karena batas darahmu berbeda dengan orang biasa. Tahukah kamu apa batas darah kita? Tentu saja, orang tua ini bisa mencium bau tikus di tulangmu dari jauh. Hehe, ini benar-benar takdir. Orang tua ini khawatir dia tidak akan bisa menemukan penerus seumur hidupnya. Aku tidak menyangka gadis kecil dari keluarga kekaisaran akan mengejarku ke sini dan membiarkanku menemukan penerus. Lumayan, hehe. Perkataan Dewa Tikus Pencuri membuat Haozi agak bingung. Tapi Chu Hen mendengarnya dengan sangat jelas. Matanya menyipit dan dia berkata dengan dingin, "Pencuri tikus senior, tolong jangan membodohi orang-orang di sini." Bodoh? Apa maksudmu bodoh? Bukankah begitu? Apa yang sedang kamu coba lakukan? Chu Hen pernah tertipu sebelumnya, dan sekarang dia hampir tidak percaya pada kata-kata Dewa Tikus Pencuri. Bocah nakal, beraninya kau meragukanku. Sepertinya kalau orang tua ini tidak menunjukkan bukti, aku tidak akan yakin. Berdengung. Sebelum suaranya menghilang, ada sedikit fluktuasi di udara. Bersamaan dengan semburan cahaya keemasan yang terang, bayangan seekor tikus tiba-tiba muncul di hadapan Dewa Tikus Pencuri. Tikus ini berbulu keemasan berkilau dan tampak seperti musang. Kedua gigi serinya setajam guilotin, ia tidak memancarkan perasaan lemah dan rendah seperti tikus biasa. Sebaliknya, ia memancarkan aura dominan. Ini adalah. Begitu dia melihat bayangan tikus ini, mata Haozi tiba-tiba melebar dan dia menjadi agak tidak fokus. Hehe, bagaimana menurutmu? Kata Dewa Tikus Pencuri sambil tersenyum licik. Haozi mengepalkan tinjunya dan melepaskan aura samar. Di depannya, juga ada bayangan samar seekor musang. Pupil mata Chu Hen mengecil. Bayangan musang yang dipadatkan Haozi hampir persis sama dengan bayangan Dewa Tikus Pencuri. Namun, aura yang dipancarkan keduanya bagaikan langit dan bumi. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu percaya padaku sekarang? Dewa Tikus Pencuri menarik yuan sejatinya dan bayangan di depannya menghilang. Ia menatap Haozi yang tertegun dengan penuh minat dan berkata, "Si kecil, tahukah kau batas garis keturunan apa ini?" "Tikus," jawab Haozi. "Tikus apa?" "Ini adalah batas garis keturunan tikus pencuri surgawi. Ini tubuh Suan, mengerti? Kau benar-benar jenius. Apakah kau pikir para sampah rumah bela diri tingkat tinggi itu memenuhi syarat untuk mengajarimu?" Nada bicara Dewa Tikus Pencuri sedikit gelisah. Mendengar ini, Chu Hen dan Haozi merasa seperti tersambar petir. Hati mereka bergejolak. Suan, tubuh Suan. Haozi tergagap saking terkejutnya. Mata kecilnya terbuka lebar hingga hampir keluar dari rongganya. Tubuh Suan, apa artinya ini? Di atas tubuh pertempuran dan di bawah tubuh suci. Dalam dinasti bintang suci yang besar ini, mereka yang memiliki batas garis keturunan tubuh mistik semuanya adalah tokoh terkenal. Kelahiran tubuh Suan pasti akan menarik perhatian seluruh dinasti. Tubuh Suan bawaan, batas garis keturunan tikus pencuri surgawi. Chu Hen, yang sudah tenang, merenungkan kebenaran masalah ini. Para ahli setingkat Dewa Tikus Pencuri dan Dewa Pencuri-Pencuri memiliki kemampuan untuk merasakan batas-batas garis keturunan mereka. Dilihat dari bayangan yang terkondensasi dari kedua sisi, kemungkinan besar mereka memiliki batas garis keturunan yang sama. Lagi pula, Dewa Tikus Pencuri tidak mengenal Haozi sebelumnya. Seharusnya ini pertama kalinya mereka bertemu. Serangkaian alasan ini membuktikan bahwa Dewa Tikus Pencuri tidak berbohong. Namun meski begitu, Chu Hen masih khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. "Si kecil, ikutlah denganku," kata Dewa Tikus Pencuri. Chu Hen mengepalkan tinjunya dan dengan cepat berkata, "Pencuri tikus senior, apa yang ingin kau lakukan?" "Hehe, orang tua ini mendengar semua yang kamu katakan tadi dengan sangat jelas. Sudah kubilang, batas garis keturunan tikus pencuri surgawi adalah tubuh Suan yang aneh. Orang biasa tidak bisa menemukan kekuatan tubuh Suan. Jika dia terus tinggal di sekolah itu, kekuatan garis keturunannya akan hancur cepat atau lambat. Satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah aku." Suara pencuri tikus Dewa Pencuri terhenti. Ia menatap pencuri tikus Dewa dengan ekspresi serius. "Tentu saja, orang tua ini sudah tua. Aku sudah berpikir untuk mencari seseorang yang akan mewarisi mantelku. Kamu, yang juga memiliki garis keturunan tikus pencuri surgawi, adalah yang paling cocok. Selain aku, tidak ada yang tahu bagaimana cara mengajarimu menggunakan kekuatan garis keturunanmu." Perkataan pihak lain itu segera menyebabkan Rat tenggelam dalam perenungan. Chu Hen menatap Dewa Tikus Pencuri. Matanya yang jernih perlahan menjadi dalam dan tajam. Pada saat yang sama, kilau ungu samar muncul di kedalaman pupilnya. Berdengung. Detik berikutnya, Dewa Tikus Pencuri mengerutkan kening. Ia merasakan kekuatan tak terlihat sedang menyelidiki hatinya. "Nak,
Kau juga seorang guru tersembunyi. Pencuri tikus senior, jangan marah. Chu Hen kemudian menarik kekuatan mata iblisnya dan berkata, saya sudah percaya apa yang dikatakan senior. Tapi saya dengan tulus meminta senior untuk mengikuti keputusan senior Haozi. Dewa tikus pencuri menyipitkan matanya dan menatap Chu Hen dengan makna yang lebih dalam di matanya. Baru saja, ia merasa seperti diintip. Ia belum pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya, dan yang berdiri di depannya adalah seorang pemuda yang masih basah kuyup. Hal ini sungguh mengejutkan si pencuri tikus pencuri dewa. Sepertinya ada beberapa talenta hebat di dinasti bintang suci. Senior, kau terlalu menyanjungku. Aku hanya menggunakan beberapa keterampilan yang tidak penting. Itu tidak terlalu elegan. Dewa tikus pencuri mendengus, lalu segera berkata kepada tikus, si kecil, pikirkanlah dulu. Kemudian suaranya berhenti, lalu dia mengulurkan tangannya ke arah Chu Hen dan membuka telapak tangannya.